Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Hidayani, berasal dari MAYPP Babakan Jamanis. Di sini saya akan menceritakan kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap awal pasti ada akhirnya. Dan setiap permulaan kisah pasti ada penutupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelantara hidayah untuk umat-umatnya agar senantiasa menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu selesai tugas itu, tentu Rasul akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah haji wada yang diikuti sekitar 100.000 bahkan lebih dari orang-orang muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 10 Hijriah itu menyampaikan khutbah demi khutbahnya. Dan pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena penyakit panas, sakit akibat diracuni oleh orang Yahudi. Seorang wanita pada tahun 7 Hijriah pada saat perang Khaybar. Wanita itu menaburkan racun di atas daging yang akan dimakan oleh Rasul. Dan dampak dari racun itu mulai terasa pada tahun 11 Hijriah. Dalam keadaan sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi ke pemakaman Baqi dan mendoakan seluruh syuhada yang ada di Baqi. Dan Rasul berkata, sesungguhnya aku pun akan menyusul kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah. Aisyah, istri yang sangat dicintainya. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lemah dipapah oleh Khatib bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk pergi ke masjid untuk datang ke mimbar. Dan di hadapan seluruh sahabat-sahabat, Rasul berkata, tidak ada yang aku khawatirkan kepada kalian, kecuali saat dunia ini dibentangkan oleh kalian dan kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipapah kembali oleh Khatib bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk pergi ke rumah Rasul. Suatu ketika, Fatimah datang ke rumah Rasul. Yang biasanya Fatimah disambut oleh Rasul, Rasul berdiri biasanya, Rasul mencium Aisyah, Fatimah biasanya. Namun apa yang terjadi? Pada saat itu, Rasul dalam keadaan lemah dan tidak bisa untuk menyambut kedatangan Fatimah. Fatimah pun datang menghampiri Rasul dan berkata, wahai ayah, betapa berat penderitaanmu, betapa sakit rasa sakitmu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan di telinga Fatimah. Lalu Fatimah berlari dan menangis. Kemudian Rasul membisikkan kembali di telinga Fatimah, dan Fatimah tertawa. Keesokan harinya, ternyata orang-orang dan Aisyah bertanya kepada Fatimah tentang bisikan Rasul. Dan Fatimah menjawab bisikan Rasul. Bisikan Rasul pertama, Rasul akan pergi meninggalkan kita semua. Itulah yang membuatku menangis. Dan bisikan kedua Rasul, aku adalah orang yang pertama yang akan menemani ayahku. Itulah yang membuatku tertawa.
Beberapa hari kemudian, dalam keadaan lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya ada yang mengetuk pintu. Kemudian Fatimah membuka pintu tersebut dan mengatakan, "Untuk apa engkau datang ke sini? Ayahku sedang sakit." Ia menjawab, "Tidak, aku harus bertemu dengan ayahmu." "Untuk apa? Ayahku sedang sakit." Lalu Fatimah menutup pintu itu dan Rasul berkata, "Wahai Fatimah, wahai Fatimah, ialah malaikat maut Fatimah. Ialah yang menentukan kebahagiaan sementara, wahai Fatimah. Ialah hari terakhirku, wahai Fatimah." Fatimah pun tidak bisa lagi memendung air matanya. Ia paham bahwa ini adalah detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan lemah, kemudian malaikat maut pun datang menghampiri Rasul. Dan Rasul bertanya, "Mana malaikat Jibril?" Malaikat Jibril pun datang menghampiri Rasul. "Wahai malaikat Jibril, apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Dan malaikat Jibril menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunggumu di surga, dan seluruh malaikat-malaikat telah menantimu di pintu-pintu langit, wahai kekasih Allah." Lalu apa yang dilakukan Rasul? Rasul tidak tersenyum. Lalu malaikat Jibril pun bertanya, "Kenapa engkau tidak tersenyum?" Rasul menjawab, "Aku memikirkan umatku, wahai malaikat Jibril. Aku memikirkan umatku, bagaimana mereka dengan sepeninggalanku, wahai malaikat Jibril." Malaikat Jibril pun menjawab, "Sesungguhnya aku pernah mendengar firman Allah, tidak ada yang akan masuk surga kecuali umat-umatmu terlebih dahulu." Dalam keadaan lemah, perlahan-lahan malaikat maut pun mencabut roh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul berkata, "Wahai malaikat maut, betapa sakit rasa sakaratul maut, betapa sesak rasa sakit ini. Jika engkau mau, timpakan seluruh rasa sakit umatku kepadaku, wahai Allah." Rasul memikirkan betapa sakitnya nanti sakaratul maut umatnya. Dan rasa sakaratul maut Rasul mulai semakin parah. Semakin parah. Rasa sakit itu serasa dicacah oleh pedang. Dan Rasul ternyata ingin kembali kepada Allah. Ingin kembali kepada Allah. Dan Rasul menunjuk ke atas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul meninggalkan kesedihan yang sangat luar biasa. Semua orang tidak bisa membendung air matanya. Bilal bin Rabah tidak bisa membendung air matanya saat ia mengumandangkan adzan. Rasul meninggalkan kesedihan yang sangat luar biasa kepada seluruh umat-umatnya. Semoga dengan kisah ini bisa membuat kita lebih semangat untuk bersolawat kepada Rasul dan semangat untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Mungkin cukup sekian kisah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.